Ya Allah, nak, mudah-mudahan jadi bupati Sergei kau ya. Mudah-mudahan jadi bupati Sergei kau ya. Mudah-mudahan jadi bupati Sergei kau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustadz apa yang mau kita bahas bahwasanya surga itu kan disiapkan untuk orang-orang yang takwa, dan Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu diciptakan buat orang-orang yang takwa. Nah, sekarang masalahnya orang takwa itu apa tandanya? Allah sampaikan dalam Quran surah Ali Imran, pertama apa Ustaz? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama tanda orang takwa itu dia mau sedekah baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Jujur saya tanya sama ibu-ibu, kadang-kadang punya harta, uang lebih banyak dikeluarin tiap bulan buat sedekah apa beli make up? Alasannya nggak punya uang untuk sedekah. Kenapa nggak sedekah bulan ini? Nggak punya uang. Tapi nggak punya uangnya, make up pasti beli. Benar Bu? Kadang-kadang kan kita lucu tuh. Sering saya ngisi tablik akbar Bu, kelilingkan kota infak tuh, ibu-ibu nengok dompetnya ada duit 4 lembar, 100.000, 50.000, 20.000, 2.000. Itu yang dimasukkan kota infak duit berapa Bu? Rupanya dibolak-balik 2.000-nya ada 2 lembar, 1 baru 1 jelek. Yang dimasukin yang mana Bu? Tapi kalau giliran mohon izin nih, giliran beli bedah, beli pikiran untuk dunia, kadang-kadang yang lebih bagus ya Bu ya. Ustadz, sedekah itu gimana sistemnya? Sedekah itu Bu memang harus ikhlas, tapi jangan seikhlasnya. Kita sedekah ini kan pilih yang paling kecil, benar ya Bu ya? Sedekah ini kan pilih yang paling kecil. Kata Allah, sedekah itu bukan yang paling kecil, tapi yang paling baik. Berkorban untuk agama Allah itu bukan yang seikhlasnya, bukan yang paling kecil, tapi yang paling baik. Coba lihat Nabi Ibrahim Bu. Nabi Ibrahim itu yang disuruh kurbankan siapa? Ismail. Ismail itu anaknya satu-satunya pada saat itu. Lalu ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Ismail diganti dengan seekor kibas. Tapi lihat ceritanya setelah itu. Apa yang dikasih Allah? Dikasih Allah tak lama dari kejadian itu, lahirlah anak kedua Ibrahim dari istri pertamanya bernama Sarah, yang kita kenal dengan nama Nabi Ishak alaihi salam. Jadi yang kita infakkan itu diganti Allah. Jadi kalau pertanyaannya, Ustadz kami kok nggak kaya-kaya, mungkin nggak pernah sedekah. Ustadz kami kok utang nggak lunas-lunas, mungkin nggak pernah sedekah. Yuk sedekah. Ustadz kami ini mau sedekah, tapi nunggu kaya. Bu, sedekah waktu kaya itu biasa. Tapi sedekah waktu kita hidup ini sederhana itu yang luar biasa. Maka sedekah itu jangan ditunda-tunda. Apa yang bisa disedekahkan, niatkan karena Allah, dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Ibu-ibu nih maaf, makanya niatkan. Ibu-ibu kan sedekah nih, ibu-ibu belanja tiap hari, niatkan beli kotak infak, itu celengan lah kalau kita bilang, beli celengan letak di rumah. Sisa uang belanja itu 2.000 masukkan, 2.000 masukkan, 3.000 masukkan setiap hari, setahun akan banyak, betul Bu? Kemudian setelah itu infakkan, panggil orang miskin, nabu beli baju, nabu beli mukena, nabu beli beras, membahagiakan hati orang itu pahalanya besar Bu. Membahagiakan hati orang itu hadiahnya besar, pahalanya besar, dan diganti Allah dengan balasan yang lebih baik. Maka sisihkan harta kita itu sebahagiannya untuk sedekah, jangan untuk dunia aja. Karena tuh kalau untuk dunia aja nggak pernah cukup. Udah punya kereta Supra pingin Vario, udah punya Vario pingin NMAX, ya kan Bu?
Udah punya NMAX pingin mobil, jelek-jelek pun jadilah Ustadz, kijang-kijang pun nggak apa-apa. Udah punya kijang pingin Avanza, udah punya Avanza pingin Innova, nggak siap-siap sampai mati. Makanya kadang-kadang orang susah ini bukan karena biaya hidup, gaya hidup. Orang susah kadang-kadang bukan karena biaya hidup, gaya hidup. Ibu, itu yang pertama. Yuk sama-sama kita sedekah, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiza. Orang takwa itu, Bu, tandanya mampu menahan amarahnya kalau dia hendak marah. Kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu ini kan nggak tahu salah satu doa dari 3 doa yang diijabah Allah, salah satunya doa siapa? Doa orang tua sama anaknya. Kadang-kadang kalau orang tua marah sama anak, doanya sama anak tuh jelek. Anaknya melawan dikit aja, Bu, doa orang tuanya jelek. Memang anak, nggak usah saya sebutin lah, jelek. Makanya kalau anak itu, Bu, buat salah biasa, ya kalau anaknya bandal-bandal sedikit biasa, orang ayahnya pun bandal-bandal juga kok, sama aja. Ini kadang-kadang karena istri itu dimarahi laki aja, lakinya enggak marah aja, dia mau marah sama lakinya nggak berani, anaknya dimarahi sama dia. Kau ya, kadang-kadang lebih parah lagi, ngungkit. Orang tua ngungkit, kau nggak tahu kau berapa? Hah? Jajan sekolah kau berapa? Apa lagi, Bu? Uang apa? Uang SPP berapa? Uang buku berapa? Duit baju berapa? Belum lagi ini berapa? Jangan dihitung. Itu rezeki anak. Kalau ibu nggak percaya, tes lah, Bu. Ibu punya anak 4. Empat-empatnya sekolah. Tiap hari ibu biayai. Habis 50.000. Ibu pikir nanti kalau udah tamat dia bisa ibu tabung 50.000 tuh. Nggak akan ketabung. Itu rezeki anak. Jangan suka salahkan anak, jangan suka marahi anak. Jadi kalau andai kita marah sama anak, iya Allah nak, mudah-mudahan jadi bupati Sergei kau ya. Gitu doanya. Mudah-mudahan jadi camat Rampah kau ya nak ya. Gitu. Ini doa orang tua sama anak, cemana lah. Gitu marah dia sama anaknya. Mudah-mudahan kerja kebun juga lah kau nanti nak ya. Kalau bisa jangan karyawan, buruh aja kau tiap tahun sampai mati kau, biar tahu kau bagaimana capeknya gini. Jangan, doa sama anak tuh yang bagus. Biar kita ini orang susah, Bu, tapi anak kita kaya, senang gak Ibu? Kalau anak Ibu semua jadi orang kaya, senang apa Ibu? Masalah dia ingat sama kita itu urusan nomor 9, Bu. Dia kalau ingat dia alhamdulillah. Kalau nggak ingat ya udahlah, doakan aja mudah-mudahan dia senang kan gitu. Pun juga kita belum tentu ingat sama orang tua kok, Bu. Jujurlah, Bu, mohon maaf nih, kadang-kadang suami kita ingat sama orang tua aja, gajian aja mau ngasih orang tua, kadang-kadang nggak semua istri ngasih. Abang yakin mau ngasih mama, Bang? Iya. Alah, Bang, kok gitu, bedak adik habis loh, Bang. Bagus untuk adik beli bedak aja biar glowing, Bang. Jadi ibu-ibu sekalian, kedua jangan suka marah itu nggak menyelesaikan masalah. Ibu ada masalah sama orang, ibu marah sama orang, itu masalahnya selesai apa enggak? Enggak selesai. Kalau ibu ada masalah sama orang, ibu marah, bukan selesaikan masalah, nambah masalah. Negur orang tuh nggak harus dengan marah. Kalau orang buat salah, sudah tegur dengan bahasa, Bu, maaf ya. Ada juga kadang-kadang bahasa itu lembut tapi nyayat hati, ada kan, Bu? Daripada marah-marah dibalas dengan marah, ya hati-hati. Bu, kalau kita punya hati, orang susah pun punya hati. Kalau kita punya perasaan, orang pun punya perasaan. Makanya pesan ulama apa? Jangan lakukan sesuatu yang kalau dilakukan sama kita, kita nggak mau dilakukan itu, jangan lakukan itu sama orang. Kalau kita dicubit orang sakit, maka jangan cubit orang. Itu intinya. Ya, jadi ibu-ibu, yuk tanda orang yang bertakwa dan insya Allah jadi penghuni surga. Bu, berkah, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan sesi tanya jawab. Andai ada yang hendak dipertanyakan, terakhir dari kami.